Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Memory with Miss Tia. Hari ini kembali lagi kita akan belajar matematika. Hari ini materi yang akan dipelajari adalah tentang statistika data part 1. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengolah data. Contohnya, seperti mengukur tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu siswa, nilai matematika, menghitung jumlah siswa laki-laki dan perempuan, serta persentase pekerjaan penduduk, dan lain-lain. Dalam statistika data dikenal juga istilah-istilah seperti mean, median, dan modus. Apa itu mean, median, dan modus? Mean adalah rata-rata suatu kelompok data. Median adalah nilai tengah suatu data. Dan modus adalah nilai yang sering muncul. Perhatikan contoh soal 1 berikut. Contoh soal 1 yaitu kita mencari mean dari data tunggal berikut. Sekarang perhatikan nilai ulangan Aisyah berikut. Nilai ulangan Aisyah itu ada 7, 9, 7, 8, 9, 6, 8, 7, 8, dan 9. Sekarang yang ditanya adalah menentukan mean. Cara menjawabnya yaitu ada rumusnya, bukan rumus, tapi caranya. Caranya adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi jumlah data itu adalah datanya kita jumlah. Dan banyaknya data itu banyaknya ada berapa datanya yang diketahui gitu. Kalau jumlah itu kan kita tambah nih semuanya yang ini. Kalau banyaknya itu kita hitung ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti banyaknya datanya ada 10. Berarti jumlah data, kita jumlah semua datanya, 7 tambah 9 tambah 7 sampai seterusnya, sampai habis semua ditambah, dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu ada 10, berarti dibagi 10. Nah, setelah dijumlahkan, lalu kita akan mendapatkan hasilnya. Hasilnya adalah 78 per 10. Per 10 itu berarti 78 dibagi 10, hasilnya adalah 7,8. Masih soal yang pertama, selanjutnya adalah kita mencari median pada data tunggal berikut. Masih sama ya, soalnya masih ulangan Aisyah, tapi kalau mencari median atau nilai tengah, itu ada syaratnya. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu, perhatikan data tersebut ganjil atau genap. Selanjutnya, jika datanya genap, maka dua nilai yang di tengah dijumlahkan lalu dibagi 2. Nah, jika datanya ganjil, langsung diambil nilai tengahnya. Nah, sekarang pertama-tama kita ikutin syaratnya, yaitu kita susun. Urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, nilai ulangannya Aisyah yang ini. Kita urutkan dari yang terkecil, nilainya adalah 6. Nah, seperti ini. 6, 7, 7, 7, 8-nya ada 4, dan 9-nya ada 2. Kita urutin. Untuk mengeceknya, kita tinggal hitung. Ini udah betul belum? Ada 10 data. Kalau udah ada 10 data, berarti sudah sesuai dengan soalnya. Lalu, perhatikan data tersebut ganjil atau genap. Tadi kan udah dihitung ya, banyaknya datanya adalah 10. Berarti kalau banyaknya datanya 10, maka data tersebut adalah data genap. Nah, kalau datanya genap, kita pakai syarat yang nomor 3.
dua nilai yang di tengah. Caranya itu kita mencari tengahnya adalah, kan banyaknya ada 10 ya. Banyaknya ada 10, kita bagi 2. 10 dibagi 2 itu adalah 5. Berarti nilai tengahnya adalah di angka ke-5 dan angka ke-6. Di antara angka ke-5 dan angka ke-6. Itu mediannya. Ini ada di antara ini. Nah, jangan lupa kita jumlahkan, karena dia dua angka itu berarti 8 ditambah 8 dibagi dengan 2. 8 tambah 8, 16. Dibagi 2 hasilnya adalah 8. Maka median dari data tersebut adalah 8. Selanjutnya masih menggunakan contoh yang pertama, yaitu nilai ulangan Aisyah, tapi selanjutnya kita akan mencari modusnya. Berarti dari data yang tadi yang tadi diketahui dari ceritanya, modus itu tadi kita nilai bisa yang buat paling tabel. sering muncul. Caranya seperti Nilai ini. yang paling sering muncul Kita tulis ada nilai yang nomor ini boleh ada, boleh banyak. tidak, lalu Nah, nama kita barangnya tadi apa, punya lalu di data sebelahnya yang lagi udah urut. jumlahnya. Kalau data yang udah urut itu biasanya Jadi, dia lebih mudah kelihatannya. Jadi langsung aja kita pakai nama barangnya itu ada buku, pensil, 8, penghapus, 8, 8, 9, pulpen, 9. penggaris. Bisa kelihatan di Nah, sini ya. dari data yang cerita paling banyak. tadi kan kita diketahui kita tuh satu-satu. kalau kita kalau si dia Meli cuma ada butuh 1. buku sebanyak 9, pensil itu ada sebanyak 3, 10, penghapus ya, sebanyak itu ada 5, 3, pulpen sebanyak lalu 3, dan 8-nya penggaris ada sebanyak 5. Jadi seperti 4. ini cara membuat 8 ada tabelnya. 4. Dan 9-nya ada 2. Jadi nilai yang paling sering muncul atau paling banyak muncul adalah angka 8 atau nilai 8. Jadi modusnya adalah 8 sebanyak 4. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Contoh soal yang kedua masih sama. Yang pertama kita akan mencari min atau rata-rata. Di sini ada nilai ulangan akbar. Nilai ulangan akbar itu ada 6, 7, 8, 6, 7, 6, 7, 6, 7. Nah, sama ya caranya kita menentukan min, berarti jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data itu kita langsung tambah semuanya, dibagi dengan banyak datanya itu. Berarti kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dibagi dengan 9. Setelah dijumlahkan, dapat hasilnya adalah 60. 60 dibagi 9 hasilnya adalah 6,6. Jadi rata-rata nilai ulangan akbar maksudnya nilai ulangan akbar adalah 6,6. Selanjutnya masih menggunakan contoh soal yang kedua. Sekarang kita akan mencari mediannya. Median atau nilai tengahnya. Sama ya nilainya. Tadi syaratnya yang pertama yaitu kita urutkan dari yang terkecil yang terbesar. Lalu kita tentukan dia merupakan data ganjil atau data genap. Selanjutnya kalau genap, maka dua nilai yang di tengah dijumlahkan lalu dibagi 2. Dan kalau misalnya ganjil, langsung diambil nilai tengahnya. Nah, di sini pertama kita urutkan dulu ya. Dari 6, 7 ke 8. Di sini 6-nya ada 4, 7-nya ada 4, 8-nya ada 1. Nah, selanjutnya karena dia merupakan selanjutnya kita tentukan ganjil genapnya. Karena dia ada 9, berarti dia merupakan data ganjil. Nah, kalau data ganjil, kita pakai syarat yang terakhir. Jika data ganjil, langsung diambil nilai tengahnya. Nilai tengah. Di sini ada 9.
Ya, ada 9. Berarti 9 itu dibagi 2, diambil tengahnya. Ya, kita coret aja sendiri-sendiri. Di sini kita coret 2. Di sini kita coret 2 biar bisa ketemu tengahnya. Di sini coret 2 lagi, sebelah kiri, sebelah kanan dicoret 2 angka juga. Nah, ketemu nih yang nggak punya pasangan. Nah, itu berarti nilai tengahnya. Nilai tengahnya adalah 7. Maka median dari data tersebut adalah 7. Ya, kalau misalnya ganjil lebih gampang, kita tinggal cari aja nilai yang paling tengah, di tengah-tengahnya itu. Itu udah otomatis hasilnya. Selanjutnya, cara pertama menggunakan data soal cara pertama kita akan mencari membaca modus. data yang mudah adalah Kita dengan cara membuat tabel. Berarti dari data yang tadi diketahui dari ceritanya, kalau misalnya nggak kita dibikin, bisa ini buat tabel. Pakai data Caranya yang acak di atas juga nggak apa-apa. Kita tulis ada nomor ini boleh ada boleh tidak, saja. lalu nama barangnya apa, lalu di sebelahnya lagi jumlahnya. Itu 6-nya ada berapa, jadi 8-nya ada berapa. Kalau cuma mencari nama barangnya itu ada buku, kita tadi pensil, penghapus, data, pulpen, garis. Ada urutannya. Dari cerita tadi kan kita diketahui tuh kalau kita kalau si Meli butuh buku sebanyak 9, pensil sebanyak 10, penghapus sebanyak 5, pulpen sebanyak 3, dan penggaris sebanyak 5. Jadi seperti ini cara membuat tabelnya. Angka yang paling kecil adalah 6. 6 itu ada 4, 7-nya ada 4, dan 8-nya ada 1. Jadi, data yang paling banyak muncul adalah 6 dan 7. Maka modusnya adalah 6 dan 7. Jadi, kalau modus, nggak apa-apa, ada 2 isinya, tinggal ditulis aja. Misal ada 3 juga nggak apa-apa, ada 4, pokoknya lebih dari 1 modus selama dia jumlahnya paling banyak dan sama semua, itu bisa, boleh seperti itu. Oke, sekarang kita materi pembelajaran sudah selesai. Selanjutnya adalah latihan soal. Latihan soalnya sama, mencari min, median, dan modus di 2 data ini, data pertama dan data kedua. Silakan dicari dan nanti insya Allah akan dibahas pada PTMT hari Kamis. Terima kasih. Okay, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung, bisa langsung ditanyakan ke Miss Tia melalui Japri. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada koreksi juga sama, silakan diinfokan ke Miss Tia. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.